Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM T2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 4 tentang pendekatan dan teknik-teknik bimbingan dan konseling. Nah, di bab keempat ini ada 4 pokok subbahasan. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islam. Kemudian yang ketiga, teknik-teknik dalam bimbingan konseling. Kemudian yang keempat, teknik-teknik dalam bimbingan konseling dan Islam. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di buku telah dijelaskan bahwa pendekatan konseling ini atau counseling in approach itu disebut juga dengan teori konseling. Jadi ini merupakan langkah awal atau kerangka dasar dalam menyelenggarakan yang namanya atau melaksanakan teori atau praktek konseling. Nah, pendekatan ini dirasakan sangat penting. Karena apa? Karena dengan berbagai pendekatan atau dengan berbagai praktik konseling ini memudahkan dan melancarkan arah proses konseling yang diselenggarakan. Dan setelah kita tahu apa itu pendekatan bimbingan konseling, selanjutnya adalah jenis-jenis atau pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling. Nah, pendekatan-pendekatan dalam bimbingan dan konseling ini banyak sekali. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan konseling behavioral. Jadi di sini itu mempunyai karakteristik di mana pendekatan ini berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Kemudian yang karakteristik kedua ini itu memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling. Kemudian karakteristik yang selanjutnya ini itu penilaiannya yang objektif terhadap tujuan konseling. Kemudian tujuan konseling behavioral ini sendiri yaitu konselor mampu membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian si klien ini dapat mencapai tujuan tersebut. Dan antara konselor dan klien ini bekerja sama dalam menetapkan atau merumuskan tujuan konseling. Kemudian deskripsi proses konseling behavioral. Jadi di sini itu proses konseling ini adalah proses belajarnya. Kemudian konselor itu membantu terjadinya proses belajar. Nah, konselor yang aktif di sini itu konselor merumuskan masalah yang dialami klien, kemudian menetapkan bisa atau tidak memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian konselor ini memegang tanggung jawab yang penuh atas proses konseling dengan teknik yang digunakan itu seperti apa dalam proses konseling. Dan konselor ini bertanggung jawab penuh atas hasil-hasil yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip kerja dari konseling behavioral ini yang pertama memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Kemudian yang kedua ini mengurangi frekuensi yang berlangsungnya suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga ini memberikan penguatan terhadap suatu respon yang mengakibatkan terhambatnya suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Dan pendekatan yang kedua ini pendekatan konseling gestalt. Jadi konsep dasar dari pendekatan konseling gestalt ini mempunyai suatu konsep di mana suatu konsep itu tentang urusan yang tak selesai, unfinished business. Jadi seperti itu rasa dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, itu semuanya contoh dari urusan yang tak selesai. Kemudian tujuan dari konseling gestalt ini sendiri adalah membantu klien itu bisa menghadapi tantangan maupun
bisa menerima kenyataan yang akan dihadapi. Jadi dapat dimaknai bahwa tujuan dari konseling Gestalt ini menjadikan klien itu dapat lebih percaya kepada diri sendirinya, tidak bergantung kepada orang lain, sehingga bisa menjalani kehidupan dengan kebermaknaan yang positif. Kemudian, deskripsi dari proses konseling Gestalt ini itu terletak pada keadaan klien sekarang yang dan hambatan-hambatan yang muncul pada dirinya. Jadi tugas konselor ini adalah mendorong klien untuk bisa melihat yang terjadi pada dirinya sekarang. Nah, jadi klien ini perlu diarahkan dan terdapat dua alternatif, yaitu menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat kejadian atau kenyataan yang sekarang terjadi pada diri si klien tersebut. Kemudian pendekatan yang ketiga ini adalah pendekatan rasional emotif. Jadi pada konsep dasar pendekatan rasional emotif ini ada ciri-ciri dan ada hakikat masalah yang dihadapi si klien. Jadi ciri-cirinya itu saat menangani masalah yang dihadapi klien, si konselor ini lebih berperan aktif daripada si klien. Kemudian dalam proses konseling ini dibina hubungan dan dipelihara hubungan yang baik antara konselor dengan klien. Kemudian pada hakikat masalah yang dihadapi klien ini, suatu masalah itu muncul karena ketidaklogisan berpikir dari si klien. Dan tujuan dari pendekatan konseling rasional emotif. Jadi tujuan utamanya ini adalah menunjukkan dan menyadarkan kepada si klien bahwa dengan cara berpikir tidak logis itulah yang akan memunculkan gangguan emosionalnya. Itu yang menjadikan sebuah masalah terhadap diri si klien. Dan bisa diartikan juga bahwa tujuan dari pendekatan konseling rasional emotif ini untuk membebaskan diri si klien dari berpikir dengan cara yang tidak logis, dengan menggantinya dengan cara yang logis. Kemudian proses dan teknik dari pendekatan konseling rasional emotif. Jadi di sini tuh tidak terlalu mendalam menelusuri kehidupan masa lampau yang dihadapi oleh si klien. Kemudian pendekatan yang keempat ini adalah pendekatan konseling analisis transaksional. Jadi prinsip-prinsip yang digunakan oleh Eric Berne dalam analisis transaksional ini adalah merangsang rasa tanggung jawab pribadi atas tingkah lakunya sendiri, kemudian pemikirannya yang logis, kemudian tujuan-tujuan yang realistis dan lain sebagainya. Dan pendekatan yang kelima ini adalah pendekatan konseling klinikal. Jadi pendekatan konseling klinikal ini bertujuan agar si klien itu dapat melihat dirinya sendiri, kemudian mampu untuk mengembangkan potensi-potensinya. Karena dalam proses konseling ini dibutuhkan pola hubungan yang penuh, yaitu pola hubungan yang bersahabat, kemudian ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu perlu ditanamkan dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian dalam melaksanakan proses konseling klinikal ini, itu dalam pelaksanaannya ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Ada 5 langkah. Yang pertama itu analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, konseling atau treatment. Itu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pendekatan konseling klinikal. Dan pendekatan yang keenam ini adalah pendekatan direktif, pendekatan konseling direktif. Jadi di sini itu biasa disebut dengan konseling direktif karena proses dan dinamika pengentasan itu mirip sekali dengan proses penyembuhan.
pendekatan yang ketujuh ini adalah pendekatan non-direktif. Jadi ini atau disebut dengan client-centered therapy. Jadi berasumsi dasar bahwa semua manusia, semua klien itu mempunyai potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri, akan tetapi karena suatu hambatan potensi itu tidak berfungsi, maka itu yang menjadi sebuah masalah. Jadi untuk memperbaiki, untuk memfungsikan kembali potensi yang ada di dalam dirinya itu membutuhkan orang lain, yaitu dengan adanya bantuan konselor. Dan pendekatan yang ke-8 ini adalah pendekatan elektik. Jadi pendekatan elektik ini adalah memadukan antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Jadi itu dipadukan, diambil dan dipilih hal-hal yang sekiranya itu menguntungkan atau kelebihan dari setiap pendekatan itu digabungkan, kemudian hal-hal yang merugikan si klien itu dihilangkan. Dan pendekatan yang ke-9 ini adalah pendekatan konseling psikoanalisis. Jadi Freud itu berpendapat bahwa hakikat manusia itu berdasarkan sifat-sifat yang anti-rasionalisme, kemudian itu mendasari tindakannya dengan menggunakan motivasi yang tak sadar, konflik, dan lain sebagainya. Pendekatan yang ke-10 ini adalah pendekatan humanistik. Jadi istilah humanistik dalam bimbingan dalam hubungannya dengan konseling ini itu memfokuskan pada potensi individu untuk bisa secara aktif memilih dan membuat keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Dan pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islam. Jadi di sini ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu pendekatan fitrah. Jadi di sini itu upaya untuk agar mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua ini pendekatan sa'adah mutawazina. Jadi ini upaya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan ketentraman si klien dalam memahami dirinya dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini pendekatan keterbukaan. Jadi si klien ini terbuka kepada konselor untuk menceritakan semua masalahnya untuk memperoleh suatu jalan keluar, solusi. Kemudian yang keempat ini adalah pendekatan itu sukarela. Jadi pendekatan sukarela di sini identik dengan ikhlas. Jadi sesuatu yang dilandasi dengan keikhlasan akan menyejukkan hati, ketentraman kepada si klien. Dan teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling. Jadi banyak sekali teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Ada dua teknik, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Nah, teknik umum ini contohnya seperti kontak mata antara si konselor dan klien, kemudian ajakan berbicara dari konselor kepada klien, kemudian 3M. Nah, 3M ini adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian memahami secara positif dan merespon dengan tepat dan lain sebagainya. Kemudian yang teknik khusus itu seperti contohnya kalau teknik khusus pemberian informasi dari klien kepada konselor maupun konselor kepada klien. Kemudian pemberian itu contoh pribadi dan perumusan tujuan. Kemudian nasihat mungkin si klien itu meminta nasihat bagaimana menghadapi ini, bagaimana menghadapi itu gitu. Dan teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama itu kasih sayang. Jadi ini sangat diperlukan dalam proses bimbingan dan konseling. Karena apa? Karena ini membentuk pola hubungan yang baik antara klien dengan konselor. Jadi kasih sayang ini merujuk pada kata mengayomi. Kemudian yang kedua ini adalah al-qudwah hasanah. Jadi ini seperti teladan yang baik, memberikan teladan yang baik.
Jadi seharusnya diupayakan bahwa konselor ini memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan bab 4. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.